ora padha bali ilaihim maring zalimin apa tarfuhum peningale zalimin wa afidatuhum utawi pira-pira atine zalimin iku hawa kang kosong. Niki langsung 4 ayat mboten napa-napa nggih, soale satu pembahasan tentang zalim. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzabu fayaqulu alladhina zalamu wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzabu fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib فيقول الذين ظلموا ربنا نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال wa angzilan meten-meten ana sapa sira Muhammad annasa ing menungso yauman ing dalem dina yakti nekani him ing annas apa al adzabu siksa fayaqulu mongko ngucap sapa alladzina wong akeh zalamu kang padha zalim sapa alladzina ngucap Rabbana duh pangeran ingsun akhir mugi ngakhiraken tuwana ing kita ila ajalin maring batese waktu qaribin kang parek nujib mongko bakal nyembadani sapa ingsun dakwataka ing ajaan panjenengan wanat tapi lan anut sapa ingsun ar-rusula ing pira-pira utusan. Awalam takunu apa ta ora ana sapa sira kabeh iku aku samtum wis padha sumpah sapa sira kabeh mingko blu saking sadurunge kematian nggih malakum ora ana iku tetep keduwe sira kabeh min zawalin utawi kingsir. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian sangka bahwa Allah melupakan apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Orang-orang zalim menyangka bahwa Allah itu nanti akan melupakannya. Artinya setelah mereka melakukan kezaliman di dunia mati, setelah itu selesai. Tidak selesai. Allah tidak melupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sungguh Allah mengakhirkan kepada mereka pada hari di mana mata mereka mendelik muhti'ina muqni'i ru'usihim. Mata mereka cepat untuk membuat kepala mereka ndangak apa bahasa wah kabeh pokoke ngono lah ya wis layar tadu ilaihim tarfuhum dan ketika mata mendelik mata apa mendelik ya melotot ngono terbelalak itu melotot ketika mata mereka sudah melotot tidak bisa kembali lagi. Ini akhir kematian bagi orang-orang yang zalim. Wa afidatuhum hawa dan hati mereka hampa atau kosong. Zalim. Allah membalas perbuatan orang-orang yang zalim. Zalim itu dari kata zolama. Zolama itu artinya gelap. Zulmatun itu apa? Gelap. Kalau zalimun berarti orang yang gelap. Itu secara lughat. Tapi kalau secara istilah zalim itu watu syai'in fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu di selain tempatnya, itu zalim. Kezaliman yang paling besar itu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu kezaliman yang agung. Allah memberikan kita nafas. Nafas kita dari Allah, kesehatan kita dari Allah,
kita menggunakan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah. Bumi yang kita tempati itu fasilitas dari Allah. Air yang kita nikmati itu fasilitas dari Allah. Mestinya kita harus merasa rumongso kalau kita ini hamba, menyembah Allah yang memberi fasilitas semuanya kepada kita. Allah jadikan Tuhan. Lah kok kita menggunakan fasilitas Allah, banyu kok Allah, bumi Allah, langit nggone Allah, awak sing gawe Gusti Allah. Lah kok kowe nyembah Allah? Itu berarti zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita diberi jabatan yang mestinya dengan jabatan itu kita berbuat adil, berbuat manfaat banyak untuk umat manusia. Tapi justru ketika kita diberi amanah jabatan, menggunakan jabatan itu untuk kepentingan pribadi. Istilahnya tidak memikirkan ini zalim atau adil. Ini yang penting aku badi, yang penting aku badi. Memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, itu zalim. Ada lagi zalim untuk diri, misalkan bunuh diri itu juga zalim. Kemudian apa namanya, banyaklah watu syai'in fi ghairi mahalli. Dalam ayat yang lain tambah ekstrim. Di samping kita tidak boleh zalim kepada Allah, zalim kepada Allah dengan cara syirik. Kita tidak boleh zalim secara menzalimi manusia dengan jabatan kita, dengan kekayaan kita. Kita tidak boleh zalim terhadap diri sendiri. Dan kita tidak boleh menolong, condong kepada orang-orang yang zalim. Ini yang berat. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Kalian jangan sekali-kali punya kesilauan, punya kecondongan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Fatamassakumun nar. Kalau kalian punya kecondongan terhadap orang yang zalim, maka kalian akan merasakan api neraka. Lah, kalian tahu si A ini koruptor, kalian tahu si A ini zalim. Ketika A ini mencalonkan, kemudian kalian mendukung misalkan, fatamassakumun nar. Berat, zalim itu berat. Punya kecondongan kepada orang yang zalim itu berat. Maka waruwi anna zaliman minaz zulmati qasada ayazura aliman zahidan. Ada satu kisah, ada seseorang yang zalim itu mau berkunjung ke rumah orang yang alim zahid. Wong sing alim yo zahid, zuhud. Ketika dekat rumahnya, ketika tahu ada orang ini, entah mukasyafah, entah karena sudah masyhur kezalimannya, syekh ini, orang alim ini menutup mukanya dan pergi ke belakang. Nah, katakan kepada si fulan, kepada tamu itu, aku tidak mau menemuinya. Lah, ngomong karo anake nek galak menemui, anake tambah bodoh nih. Wa qala inna walidi maradun syadidan fasatara wajhahu lidzalik. Pak, pangapunten, bapak saya ini sekarang sedang sakit keras. Sakit kerasnya itu membuat dia tidak mampu untuk melihat orang yang ditemuinya, sehingga bapakku menutupi mukanya. Akhirnya fakolah asyah sing krungu kan, loh lah kok tambah anakku bodoh nih. Wong tak kongkon, nak katakan bahwa aku tidak mau menemuinya. Ternyata anaknya tambah, bapak saya itu sedang sakit keras, sehingga sakit keras ini tidak bisa melihat orang yang ditemuinya. Pangapunten, langsung keluar orang alimin dengan menutup mukanya. Bukan, aku tidak sakit keras, aku biasa, aku tidak sakit keras. Tapi laisa li maradun wala wajaun walakin aradtu alla anzura wajhaka. Maaf, bukannya aku sakit, aku tidak apa-apa secara fisik, tapi mataku tidak mampu untuk melihat wajahmu yang penuh dengan kezaliman. Sehingga pangapunten, tolong keluar dari rumahku.
karena aku tidak mampu untuk melihat wajahmu. Makanya sampai nek sowanan kiai kok gak ditemu-temui ngono kuwi, sampean grayayatine dewi-dewi. Iki raiku sing kaya kethek to. Kaya apa kok sampai nemui kiai kok angele kaya ngene, mbok sereng. Akhirnya orang zalim ini faroja az-zalimu ta'iban mustaghfiran, menangis orang zalim. Menangis orang zalim ini. Dia menangis bertobat kepada Allah. Akhirnya Allah mengampuni dosa kedua orang ini. Satu, syekh yang tidak mau melihat wajah orang zalim. Dua, orang zalim yang diloki tapi menyesal. Kedua-duanya ini dosanya diampuni oleh Allah. Amma syekh fali ada min nadrihi ila wajhi zalim. Kenapa orang alim ini diampuni dosanya oleh Allah? Karena menjaga zuhudnya, matanya, badannya untuk tidak melihat orang zalim. Jadi nyawang wong zalim yo pengaruh. Nyawang wong alim yo pengaruh, nyawang wong zalim yo pengaruh. Makanya banyak ulama-ulama yang mungkin diberi ilham oleh Allah atau kasyaf, melihat orang itu gak mau menemui. Kalau dipaksa menemui seharian penuh bahkan 1 minggu bisa resah. Ternyata wajah yang datang itu wajah-wajah yang penuh dengan dosa. Makanya yo namu wong alim iku yo penting yo apik. Tapi nek awake rusuh banget iku yo ngesakno lah. Yo tobat sithik-sithik dhisik, diresiki dhisik, engko lagek sowan. Marai kiai alim itu beda dengan nabi yang powernya sekali sentuh blek langsung memancarkan nur. Ngene iki muk lilin nerangi wong akeh yo kalong setrume kurang gede sing metuki wong burek-burek. Astagfirullah. Lah kenapa syekh ini diampuni dosanya oleh Allah? Karena dia menjaga matanya untuk tidak melihat fisik orang zalim. Karena ayatnya wala tarkanu ilal ladzina zalam. Kamu jangan condong, jangan punya ketertarikan, jangan mendekat kepada orang-orang yang zalim. Fatamasakumun nar. Kamu akan tertimpa neraka. Lah orang yang zalim ini diampuni oleh Allah. Wa amma dzalimu fali taubatihi min zulmihi. Hakadza sami'tu min ustadzi alaihi rahmatullah. Yang kedua, orang zalim ini seketika langsung deksak nyet bertobat kepada Allah. Ya Allah, inomen aku Mbah Yayu ora gelem ngendhuwi aku saking akeh dosaku, saking akeh kezalimanku. Masya Allah. Jadi zalim itu artinya apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ada kalanya zalim kepada Allah dengan kesyirikan, zalim kepada manusia dengan jabatan dan uangnya, zalim kepada makhluk dengan menganiayanya. Duwe pitik didu dipakani tapi didu, duwe semut mbok ides-ides, duwe jangkrik mbok du, mbok pakani sak wilih mbok kon ngerik terus. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lane Kanjeng Nabi dawuh irhamu mang fil ardi yarhamku mang fis sama. Welaso kabeh makhluk ning bumi, Allah lan penduduk langit kabeh bakal welas. Zalim terhadap lah orang-orang yang zalim ini sama Allah sudah dicontohkan, mulai dari Fir'aun, mulai dari siapa? Namrud, mulai dari banyak kisah-kisah tentang kezaliman raja-raja terdahulu yang dia dihancurkan oleh Allah. Makanya dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, man zolama zulima. Barang siapa yang menganiaya, dia akan dianiaya. Sampai pernah memukul orang, maka suatu saat akan dipukul. Sampai pernah berbuat buruk kepada orang, maka akan ada orang yang membalas keburukanmu. Man zolama zulima. Barang siapa yang zolim menganiaya, maka dia akan dianiaya. Nek ciri wong Jawa mati karma cek urip. Apa bahasane? Hukum karma masih
hidup piye? Masih ada kok, masih hidup. Sing cek urip mah karma. Nek hukum karma masih ada. Maka diceritakan bahwa ketika seseorang dulu itu ada seorang yang zalim dengan jabatannya, dengan kedudukannya, dengan hartanya. Sampai naik dewi orang zalim ini. Yang dizalimi ini orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah. Falamma tala zulmuhu, disabar-sabari, semakin kesini semakin zalim, semakin kesini semakin zalim. Tapi orang zalim ini bersabar dan mengatakan, wahai orang zalim, engkau boleh menganiaya aku hari ini, tapi ingat bahwa aku mengharapkan 4 hal dan itu pasti terjadi. Kematian akan datang, kamu akan mati, begitu juga aku. Wal qabru yadhummuna, kubur akan mengumpulkan kita. Kamu akan dimasukkan di liang lahat, aku juga akan dimasukkan ke liang lahat. Wal qiyamatu yajma'una, kiamat nanti akan mengumpulkan aku dan kamu. Kamu nanti akan bertemu denganku di hari kiamat. Nah, saat itu Allah yang Maha Perkasa akan membuat keadilan, menghukumi, membuat keputusan antara kamu dan aku. Aku tunggu nanti. Jadi nek gak iso balas ning alam donya, kita balas di akhirat. Kita tunggu episode berikutnya. Makanya dizalimi di dunia itu enggak apa-apa, ngalah itu enggak apa-apa. Allah pasti punya keputusan yang lebih adil. Jadi zalim itu lawannya apa? Kalau bahagia lawannya susah. Kalau langit lawannya bumi. Laki-laki kalau zalim adil. Jadi kalau zalim lawannya adil. Berarti ayat ini diturunkan untuk menakut-nakuti kita. Jangan sekali-kali kamu berbuat zalim. Jangan mengambil hak orang lain. Jangan memakan hak orang lain. Berbuatlah adil. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu ayat yang lain Allah menceritakan tentang keadilan Nabi Sulaiman. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harsi idh nafashat fihi ghanamul qaum. Nabi Sulaiman itu usianya saat itu 13 tahun. 13 tahun kemudian ada orang misalnya Thaib iki duwe wedhus jumlahnya 150. Akeh apa orang? 150 itu sugih apa melarat? Sugih. 40 itu sugih. Nek 30 urung sugih. Kalau kita punya 30 kambing itu belum kaya. Karena ukuran kaya itu mencapai nisab. Orang bisa dikatakan kaya itu kalau sudah satu nisab. Nisabnya kambing itu 40. Berarti nek 1 juta 40 berarti ya 80 juta. Nek sampean kok duitnya urung 80 juta, urung sak nisab berarti cek kiri sampean. Iya toh, Pak. Lho, nisab itu rak batas antara kaya dengan wajib zakat dan tidak wajib zakat. Lah wong sing wajib zakat iku wong sing sugih. Wedhusmu piro? Wah, tambah boten gadah. Tak kira to telu-telu luwung. Tambah boten gadah. Dereng. Oke. Ada orang punya kambing 150. Dingon digembalakan. Lah ketika dingon itu tahu-tahu nyerang sawah sak kedok iku entek dientekno kambing wedhus. Geger orang dua ini geger. Gara-gara kambingmu. Ya enggak, salah sendiri, sawahmu enggak kamu pager. Sudah tahu. Kan kambing saya nggak pernah berpendidikan toh, jadi nggak tahu ini miliknya sendiri, ini milik orang lain. Mbok nyoti pageri kewek. Iki cara sampeanmu salah sing ndi? Salah sing ora mageri apa salah wedhus e? Salah wedhus. Salah wedhus ae. Piye. Wedhus jare akeh. Nggih to, wedhus sakmono kae dimben sak paran. Aslinya ya wis apik, ya wis dingon, cuma ditinggal melengak rokokan mbok piye maksud. Akhirnya geger orang ini di hadapan kepada Nabi Sulaiman. Apa tuntutanmu? Tuntutan orang yang punya sawah ini mestinya 1 bulan lagi panen ya Nabi Allah.
Tapi gara-gara kambing ini merusak sehingga tidak jadi panen. Cara sampai nek mutusi piye? Ambeli. Ambeli. Tambeli. Sing kok kongan ambeli sapa? Rajane Sleman. Ngene iki lho. Duwe rakyat ngene iki, raja sapa-sapa lak melarat, Pak. Masa rajane dikongkon nambeli. Ngono iki keputusan apa? Kuwi jenenge zalimi raja. Jadi bukan saja pejabat yang menzalimi rakyat, tapi nek kelakuane rakyat kaya Mas Taib iki, rakyat menzalimi raja. Wong sing ngrusak wedhuse kok kon sing kon nambeli raja. Ini ketua ngaji hati-hati lho ya. Kini ono karpet rusak sing tambel ketuane. Mas Taib sone rusak ya ketuane toh. Ngeloron duwe rakyat. Akhirnya Nabi sallallahu manggil dua orang ini. Sudah. Gimana ya Nabi Allah? Kambingmu yang 150 itu kasihkan yang punya sawah. Lah sampai kapan? Masuknya kasihkan ternao rumato asile PN sampai kapan? Sampai tanduran ini ora seperti semula. Jadi dendone itu paham tora? Jadi dendone sampai kapan? Sampai tanaman ini menjadi lebih baik, dan selama tanduran ini belum baik, maka hasil dari peternakan ini milik si petani. Iso ya mutusno ngono barang. Itu Nabi Allah Sulaiman. Ketika Allah menggambarkan tentang keadilan para nabi. Ada lagi kisah keadilan Nabi Sulaiman ketika dua ibu yang saling punya bayi. Bayine cilik, podo-podo cilike. Umure mirip podo, cara kacek gak ono sak ulan. Cuma yang satu ibunya gendut, yang satu kurus. Aja mbok pikir sing gendut ki kabeh, sing kurus ora kabeh lho ya. Zaman dulu belum ada KB. Yang satu kurus, yang satu gendut. Si ibu gendut ini sedang menimang-nimang anaknya. Kebetulan dia punya rumah dekat sungai. Kemudian datanglah ibu yang membawa jun, cara saiki jun kompol lah cara saiki. Zaman biyen jun, zaman saiki kompol. Pokoknya ada tempat air sambil gendong anak. Ketika mau ke sungai, otomatis tidak sampai. Ternyata ada orang yang sama-sama punya bayi. Ibu, bolehkah aku minta tolong? Anakku ini masih menyusui. Aku mau mengambil air. Selama aku mengambil air dan sampai ke rumah kembali lagi, tolong jaga anakku ketika nangis, bisa kasih air susu, nggak apa-apa. Akhirnya betul. Ibu kurus ini mengambil air. Lah, alhamdulillah ada dua anak kecil. Yang satu warna kainnya biru, yang satu warna kainnya putih. Kemudian si ibu gendut ini ke dapur. Ada urusan entah apa, mbok gawe no wedang topo ke dapur. Tahu-tahu ada serigala. Serigala ini mengancam kedua bayi ini. Ketika serigala ini meraung, ibu ini membawa kayu, tapi kecepatan serigala lebih cepat dari ibu yang gendut ini. Yang dimakan ini bayi si gendut ini yang kainnya berwarna biru. Dimakan sama serigala, berarti tinggal satu. Karena tinggal satu ini dan tidak ada yang tahu, hatinya resah, hatinya sangat bersedih. Ibu gendut ini mengatakan, kalau aku sedih, maka orang lain juga harus sedih. Tidak boleh bahagia. Ini tidak ada yang tahu. Akhirnya kain putih diganti dengan kain biru. Kemudian kain putih ini dikasih darah, sisa-sisa darah ayam atau apa. Sehingga ketika si ibu kurus ini datang, mana bayiku? Bayimu dimakan serigala. Buktinya, milikmu warnanya putih, milikku warnanya biru. Sedangkan bayi ini sekarang pakaiannya berwarna biru. Ini betul-betul milik. Tapi naluri seorang ibu tidak bisa dibohongi. Bukan, ini bukan anakmu, ini anakku. Cara saiki, raine lho delok. Mirip aku, dudu mirip awakmu.
Loh, tidak, ini bayiku dari awal, ini bayiku. Bantah-bantahan. Akhirnya mintalah keputusan kepada Nabi Daud. Wahai Raja Daud, aku menitipkan bayi kepada ibu ini. Ternyata tinggal satu bayinya, yang satu dimakan serigala, dan aku meyakini bahwa itu adalah bayiku. Dengan cara apa? Membuktikan bahwa itu adalah bayimu. Ada sedikit mirip denganku. Nah, kemudian si ibu gendut, apakah itu bayi perempuan kurus ini? Bukan, ini bayiku. Buktinya dia tidak pernah punya kain biru yang dipakai anakku ini warnanya biru. Untuk wajah semua bayi itu mirip. Dia juga mirip denganku. Akhirnya Nabi Daud memutuskan al-bayyinah alal mudda'i. Jadi kalau bukti itu harus dimiliki oleh orang yang mudda'i, mendakwa. Sedangkan yang mendakwa menuduh tidak punya bukti. Berarti dimenangkan yang ibu gendut. Nabi Sulaiman saat itu usianya 13 tahun. Bapak, bolehkah aku ikut memutuskan? Ya nak, apa keputusanmu? Mana bayinya? Mana bayinya? Diserahkan, diteliti sama Nabi Sulaiman, dicocokno. Kemudian ambilkan aku meja. Kasih meja, bayinya taruh depan. Berikan aku pedang. Berikan aku pedang. Untuk apa wahai Sulaiman? Demi keadilan bayi ini akan aku belah menjadi dua. Biar kamu dapat perut ke bawah, biar kamu dapat perut ke atas. Perut ke bawah yo. Oh, ini dia mikir dakwah perut ke bawah. Sing diangan-angan dakwah perut ke bawah. Joko golekno perawan, rondo golekno duda, niku dakwah perut ke bawah. Akhirnya Nabi Sulaiman bertanya kepada yang gendut, wahai ibu yang gendut, ya Nabi Sulaiman, aku akan membelah sehingga sama-sama, daripada kalian geger, lebih baik bayi ini mati dan kalian dapat separuhnya. Apa kata si gendut? Ya, enggak apa-apa, saya lega dengan keputusan dan saya ridho dengan keputusanmu wahai Nabi Allah. Akhirnya jangan, yang kurus ini nangis, jangan. Walaupun aku nggak punya anak, nggak apa-apa. Yang penting jangan bunuh bayi ini. Serahkan kepada ibu gendut itu. Akhirnya diambil sama Nabi Sulaiman, diserahkan kepada ibu yang kurus ini. Karena apa? Naluri seorang ibu tidak akan pernah bisa dibohongi bahwa dia tidak akan tega untuk membiarkan anaknya mati. Jadi trauma, kesedihan, kesusahan si gendut ini menyebabkan orang lain ingin disedihkan dengan sama-sama bayinya mati. Makanya la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian sangka bahwa Allah melupakan perbuatan orang-orang yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah adil itu apa? Apa sing santri anyaran apa? Adil. Menempatkan sesuatu yang tempatnya itu. Kok wali ngono modele menempatkan sesuatu pada tempatnya, adil. Napa santri senior? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oh, teroan. Oh iya. Ada seorang ibu yang punya anak. Satu Ma'had Ali, sekelas universitas. Dua aliyah, yang anak ketiga itu sanawiyah, anak keempat itu MI. Ketika suatu hari ibunya memanggil anak-anaknya, yang kuliah dikasih 50.000, yang aliyah dikasih 30.000, yang sanawiyah dikasih 15.000, yang MI dikasih 5.000. Anaknya yang MI ini bengok-bengok, ibu tidak adil. Kita sama-sama anak, sama-sama keluar dari ibu. Kenapa uang sakunya berbeda? Anakmu kan ngono toh?
Akhirnya ibunya ini mengatakan, apa yang kamu pahami tentang keadilan, nak? Keadilan itu ya sama rata, warisan ya kudu podo. Nek kuno nganggo omah aku ya gawekno omah sama rata. Kalau kakak kaya, saya juga harus kaya. Ibu nggak adil, masa kakak 50, ada yang 30, ada yang 15, masa saya 5.000. Ini namanya nggak adil. Ibunya kemudian, tolong yang besar ambil gelas yang besar, yang kecil ambil gelas yang kecil. Akhirnya yang gelas. Jadi besar makin kecil, makin kecil, makin kecil. Ibunya ini mengambil air yang 600 ml. Gampang ini sampean. Yang paling besar itu ukurannya 600 ml. Yang kedua 500 ml, yang ketiga 400 ml, yang ketiga ini 250 liter. Akhirnya ibunya mengambil sok, tidak tumpah sama sekali. Yang kedua tumpah, yang ketiga tumpah, yang keempat tumpah. Apa artinya? Keadilan itu ada takarannya. Keadilan itu ada takarannya. Kalau disamakan, apa yang terjadi? Tumpah. Kehidupan juga seperti itu. Kenapa Cak Win kaya sedangkan saya Thaib ini selalu melarat? Allah gak adil. Amin. Amin kaya. Kok modelnya rodok ngeremeh deh. Saya pernah bertemu dengan orang yang mirip Cak Win. Wajahnya mirip, suaranya mirip, cara berjalannya mirip. Kaya sekali. Amin. Oh my god. Amin. Aku mbuh karo sapa kae? Karo Iwan to? Karo Kofik. Jadi Kofik ngene. Mesti ini Cak Win yo kaya iki. Wong kembarane eneng kok. Allahumma Amin. tinggal menunggu waktu ya. Amin. Membalikkan tak. Berarti keadilan itu ketika kita sesuai takarannya. Tidak harus sama. Takaran kehidupan juga seperti itu. Kalau kita memahami keadilan sama, tonggone sampean gawe omah gede sampean kok kuwi neh to yo. SMS. Aku lho sok apa? Warung tonggone tuku Pajero lah yo. Wis suwe nek nganggo Avanza kok aku wae ngono lho. Kok wong kuwi maneh. Berarti kita seperti anak kecil yang mendemo ibunya. Kenapa saya hanya dibantu? Padahal seandainya anak kecil ini mengatakan 5.000 sesuai takarannya, dia akan bahagia main dengan teman-temannya. Tapi karena dia menuntut ibunya, atine elek, bocah ki mau nangis, saya ketemu. Ada orang yang hari ini mungkin kok yo sing gawe omah ya wong kain neh. Sing bojone nurut ya wong kain. Lah aku ki ora duwe duit, bojo cerewet pisan. Ki iki aku ki piye to yo. Kok wong kain neh piye? Cok pisan cerewet pisan. Iki piye yo? Lah itu berarti orang yang tidak bisa menakar keadilane Gusti. Dan orang yang tidak bisa menakar keadilan Allah, uripe susah. Mane kok nek bojomu, Pak, gak pingin ngene kaya kae, Pak. Iling takerane awake. Takerane awake, takaran kehidupan itu sesuai dengan takaran keadilane Gusti Allah. Thaib iki sedina penghasilannya 50.000 sampai 150.000. Demi Allah umpama karo Gusti Allah dikei penghasilan sedina 100 juta. Matoh. Stres kok orang arah matos, stres, bingung tuh orang digawe, ya wis Mas Taib, sedino sampean di Allah 1 miliar. Amin. Jajal terus saulan apa gawe apa? Iya.
Dhek sak miliar sedina 30 dina 30 miliar ku gawe pondok. Umpama malaikat duwe nafsu guyu kemekelen Mas. Ciri sapa? Umpama malaikat duwe nafsu sampean pret ngono paling. Cuma malaikat selama ini kan gak duwe nafsu, jadi yo gak guyu sampai. Jadi ayo hidup sesuai takaran keadilane Gusti Allah, bahagia sampai. Hidup sesuai takaran keadilane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Orang-orang yang zalim itu ajalnya itu ada belakangan. Sampai kapan? Sampai malaikat Israel datang. Ketika malaikat Israel datang saat itulah mata mendelik melotot, karena mata mendelik melotot terlalu cepat sehingga dia tidak bisa kembali. Wa afidatuhum hawa. Makanya husnul khotimah pernah saya sampaikan, tanda-tanda husnul khotimah itu ketika kening berkeringat, mata terbuka tapi tidak melotot, kemudian agak sayu. Opo sayu yo redup ngeriyep, itu tanda husnul khotimah. Tapi tanda orang yang su'ul khotimah, kerut, tidak berkeringat, kering badannya, kemudian matanya melotot tidak bisa kembali. Tapi terus kowe aja ora oleh muni sesuk lho yo su'ul khotimah lagi. Jangan, itu urusannya Gusti Allah, bukan urusan kita. Kita diberi tanda saja untuk agar kita hati-hati, semoga kita husnul khotimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ahabbil ibad ilallah. Faqala anfa'un nas linnas. Diceritakan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah hamba yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba yang bermanfaat untuk orang lain, memberi manfaat untuk orang lain. Itu hamba yang paling dicintai Allah. Maka jadikan hidup kita bermanfaat untuk orang lain, dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, dengan doa. Ojo remehna doa. Saya sudah sering bantu pondok dengan doa. Ini ojo lok kok. Kabeh yo iso. Jangan remehkan doa. Siapa tahu Cak Win yang nyumbang ratusan juta ke pondok itu karena doa kita. Karena doa orang yang memang betul-betul mendoakan. Jangan remehkan. Sehingga doa ini diterima oleh Allah, dipancarkan lagi ke bumi, sehingga orang-orang yang berderma banyak. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Wa an afdalil a'mal faqala idkhalus surur ala qalbil mu'min. Yang kedua, amalan apakah yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, amalan yang utama adalah memberikan rasa bahagia di hati orang mukmin. Ngayemke atine wong mukmin. Makanya pernah dalam satu hadis, pernah tak ceritakan tentang Abu Dabdab. Rasulullah ketika mujalasah dengan para sahabat seperti ini, sebentar lagi, perhatikan, sebentar lagi akan datang orang yang dirindukan surga. Wong nyongkok, mesti Sayyidina Ali, mesti orang-orang menyongkok. Ternyata yang datang setelah disebut Rasulullah adalah Abu Dabdab, sahabat yang gemuk. Jadi nek ngomong lucu, nek obah ngorekno bumi, cara lemu. Abu Dabdab itu gemuk. Nek mangan ngayem wong. Jadi wong ra doyan mangan, roh dari Abu Dabdab langsung berahi pingin mangan. Sampai 3 kali. Ketika Rasulullah mujalasah dengan para sahabat, sebentar lagi akan datang orang yang dirindukan surga. Ternyata Abu Dabdab. Sampai 3 kali Abu Dabdab. Sehingga ada salah satu sahabat, oh bu amalnya Abu Dabdab sampai dirindukan surga. Akhirnya sahabat ini mengatakan, ya Abu Dabdab, aku punya masalah dengan bapakku sehingga aku tidak ingin tidur di rumah. Bolehkah aku menginap di sini beberapa hari? Oh silakan, nggak apa-apa. Dilihat tahajudnya biasa,
Sholat sunnahnya biasa, amalan-amalannya biasa, tidak lebih dari orang lain. Sahabat ini mengatakan, tahajud ketok cek mempengaku, Quran ketok cek akeh aku. Apa amalan orang ini? Sampai 3 hari gak ketemu. Akhirnya terus terang, ya Aba Dhamdham, aku menghadiri majlis Rasulullah dan sebelum engkau datang Rasulullah selalu mengatakan ini sudah 3 kali datang orang yang dirindukan surga. Ternyata itu adalah kamu. Amalan apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Aku ora ngerti, Mas. Opo sing tak lakoni aku ora ngerti. Cuma siji, aku ora pernah gelo karo wong, aku ora pernah ngelakno wong, dimanapun saya berada mereka bahagia. Idkhalus surur. Ana panganan ngoten niku kemlem tak dientekno karo Abu Dhamdham. Wong-wong seneng, wah ketara Abu Dhamdham entek kabeh. Yo. Dan itu enjoy, Abu Dhamdham enjoy. Jadi cara saiki Abu Dhamdham itu dibully, gak tahu ngelakno wong. Maka berbahagialah orang-orang yang suka dibully. Itu keturunannya Abu Dhamdham. Jadi apa? Idkhalus surur, membuat bahagia orang lain, membuat bahagia hati orang mukmin. Jangan membuat susah. Itu sebaik-baik amalan sehingga dirindukan surga. Kemudian yaqrudu anhu ju'an aw yang kashifu anhu kuraban. Caranya idkhalus surur itu apa? 1, kalau ada orang lapar, kasih makan. Kalau ada orang yang susah, sedih, bantu. Kalau di sini biasanya orang sedih datang, tak suruh cakwin, tak suruh pak lasuri, tak suruh temani, bantu. Ada orang susah, konconi, bantu. Ada orang punya hutang, au yaqdi lahu dainan. Ada orang yang terlilit, bantu nyauri. Pira fik utang fik 1,5 juta ngene iki dunia serasa sempit. Nyoh. Au yaqdi lahu dainan. Itu arana idkhalus surur. Waman masya ma'a muslimin fi hajatin lahu kana kasyam syahrin wa'tikafihi. Barang siapa berjalan bersama orang muslim dan orang muslim ini punya hajat, dia membersamainya, menyelesaikan hajat-hajatnya, maka orang itu seperti berpuasa 1 Ramadan penuh dan iktikaf 1 bulan penuh. Ilah Pak awakmu iku mbah kula niku susah lah mikir nopo, lah kula niku ajeng mantu. Lah terus lah janur-janur kok dipangan kuwawung kabeh. Ini iki piye? Terus susah. Terus sampean mulane tok sing gaul. Lah piye to? Ayo melu aku ning Jenegara tak goncekke. Oleh janur kok ning Jenegara. Iku akeh lho ning kono. Lah pira? Tulisane 55 terus mbok kandhani. 75.000 sak bensine wisan. Lho kan bener 75.000 sak. Ayo tak goncekno, Thaif digoncekno, pikirane golek janur angel. Ternyata digoncekno ning pasar Bojonegoro oleh janur akeh. Ngerangkul janur senenge ra karuan. Sing goncekno najan batene 5.000 ki mang. Iku ganjarane padha karo poso sak wulan penuh, iktikaf sak wulan penuh. Karena apa? Membahagiakan hati. Maka nek ana wong kok susah, kowe pengin opo to ae? Pengen rabi, ayo tak golekno. Pengen opo to ae? Pengen wayo, ayo tak baturi. Pengen apa? Sampean pengen apa, Mas? Ayo. Mandi yo. Gak aku rawani baturi. Golek liyane. Soale aku ngayemno dhek, nyusahno bojone. Piye? Ini adil. Loh, lah yo adil itu kan sesuai takaran. Bukan berarti itu kalau suruh terus nuruti apa sing disenengi kanca, bukan. Ya Allah, ya Allah. Kami itu melak. Oke, wes caranya biar demeng orang yang lapar dikasih makan, orang yang susah dibantu, orang yang punya hutang dibantu, orang yang hajatnya dibantu. Ini orang yang menolong orang lain.
Wa man masya'a ma'a madzlumin yu'inuhu sabbatallahu qadamaihi 'alas sirati yauma tazillul aqdam. Barang siapa berjalan bersama orang-orang yang dizolimi, Allah akan menetapkan kedua telapak tangannya di atas sirat pada hari di mana kaki-kaki terpeleset. Ada orang dizolimi, haknya dirampas, kamu tahu bahwa ini betul-betul dirampas haknya, bersama dia, ayo tak bantu. Di mana? Di pengadilan. Saya bisa menjadi saksinya, atau saya bisa menjadi, pokoknya membantu orang yang dizolimi. Maka ketika nanti disirat orang-orang kakinya terpeleset, kita akan ditetapkan oleh Allah. Karena apa? Membantu orang yang dizolimi. Waman ma'a kondi dia mungkin. Waman kafa ghadabahu satarallahu awratahu wa innal khuluqa as-sayyi'a yufsidul iman kama yufsidul khulla al-asala. Barang siapa yang mencegah marahnya, maka Allah akan menutupi keburukan orang itu, karena sesungguhnya budi pekerti yang buruk itu merusak iman seperti apa nek ngaran cuka merusak madu. Maka dari sini kita bisa ketahui bahwa bermanfaatlah untuk orang lain, adillah terhadap orang lain. Orang-orang yang zalim itu dibalas oleh Allah dimulai dari matinya su'ul khotimah, matanya melotot. Wa anzirin nasa yauma ya'tihimul azab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Wahai Muhammad, peringatkanlah manusia pada hari di mana datang kepada mereka siksa, yaitu hari kiamat, dan orang-orang zalim mengatakan, ya Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk hidup lagi di dunia di zaman yang sangat sedikit sekali, nggak apa-apa, maka aku akan memenuhi panggilanmu, mengikuti utusan-utusanmu. Jadi nanti orang-orang yang zalim, ketika dia disiksa oleh Allah di hari kiamat, disiksa oleh Allah di akhirat, orang-orang zalim ini mengatakan, ya Allah, mbok ya kula niki diparingi urip malih ning donya najan sebentar, aku akan ikrar mengikutimu, mengikuti ajakanmu, dan aku akan mengikuti rasul-rasulmu. Iki ucapannya siapa? Orang-orang zalim. Mumpung kita masih hidup, berbuatlah adil. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man asbaha la yanwi azulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Barang siapa yang pagi hari dia tidak berniat untuk menyakiti siapapun pada hari itu, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang telah dilakukan. Tangi turu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian di hatimu tidak ada rasa dendam, di hatimu tidak ada rasa ingin menyakiti orang lain, di hatimu tidak ingin jeluntrung wong, menghancurkan karir orang lain, menghambat orang lain. Maka selama kamu pagi hari itu sudah tidak berniat untuk menzolimi orang lain, Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Allahumma amin. Berarti dadi wong apik gampang apa ya? Gampang. Niat orang eleki wong selesai. Jadi wong apik iku gampang. Tapi kena apa kok akeh wong elek? Nek ciri pengaji Romai Ramage piye, Mas? Yang baik-baik itu piye? Menyenangkan. Yang buru-buru menyenangkan. Terus Yang enak-enak menyusahkan. Lah iki piye lah? Penggemar belarah ya. Ora ngono. Nyanyi tapi nyanyi isin kan. Oh, itu asli lagu ya? Iya, betul. Jangan sekali-kali pagi hari ingin
menganiaya orang lain. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Barang siapa pagi hari dia berniat menolong orang yang dianiaya atau membantu hajat orang lain, maka orang itu diberi pahala seperti pahalanya orang yang haji dan orang yang umroh. Sampai tangi turu iling tanggane arep duwe gawe. Lagi tanggaku arep duwe gawe ngiwangi apa-apa. Idkhalus surur. Pahalanya seperti haji dan umroh. Pagi hari, ya Allah aku duwe tangga susah. Golek wong Daud ora oleh-oleh. Najan sampean marbot masjid tak iwangi Daud yo. Misale, wah iku seperti orang yang haji dan umroh. Iki ketoke amalan semakin ringan tambah diminati tambah nih. Winginane ngajine abot-abot, ngaji enteng-entengan tambah suweneng deh. Mlebu swarga ketoke gampang. Seperti haji, seperti umroh, siapa? Orang yang bangun tidur sudah ingin nolong orang lain. Mulane opo yo aku iso nulungi opo yo. Nek kiai yo jelas to tangi turu ngulang ngaji. Nulungi wong bodoh supaya pinter. Namanya isuk nulungi wong kentekan bensin. Akhirnya montore iso aku tapi mbok batheni. Enggak apa-apa. Nek boten badane tiyang emang boten murah. Iya. Memang sebaik-baik amalan itu sama. Baik yang baik itu adalah bai'un mabrurun. Yo, sapi-api sedekah itu ya jual beli. Mas Taib disedekahi 200 yo malu. 500 rupiah malu. Tapi diembadeni 500 rupiah per liter enggak malu, terhormat karena ada jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi dawuh, man a'ana mazluman hazinan matrujan kataballahu 30 wa 70 maghfiratan. Barang siapa menolong orang yang dizolimi, yang sedih hatinya, yang terbuang, maka Allah mencatat untuknya 73 ampunan. Jadi cari orang susah. Cari orang susah, bahagiakan. Cari orang yang bisa kamu bantu. Orang yang hidupnya banyak bantu orang lain, dia dibantu oleh Allah. Orang yang ingin mendapatkan keajaiban pertolongannya Allah, maka banyak-banyak nolong orang lain. Keajaiban akan datang. Barang siapa yang hatinya sering gelisah, susah, sumpek, bahagiakan orang lain, kamu akan bahagia. Jadi wong sumpek-sumpek perkara dhewe ora tau ngayemno wong. Isuk tangi ngayemno wong. Isuk tangi ngayemke wong. Maka hidupmu akan bahagia. Lah orang yang paling terdekat dengan kita kan istri toh. Ya pertama bangun tidur, plek. Bahagiakan istrimu. Lagi tangi turu urung tahajud, plek ning bathuke kayak 100.000. 100.000. Subuh Dek. Iya Mas, 100.000. Apa? Jangan langsung subuh. Apa? Di 50.000 kan yang saya. Qobliyah subuh. Ada yang pernah melakukan seperti ini? Wah, lah ngono kok lho. Bojomu susah ya ngono kuwi. Ketika duka bojomu masak reng 200.000 kayak ning ngarepe. Duka. Kira-kira nurut apa ora? Nurut. Duwe oleh konti. Wes, kuwi contoh Mas. Awak wayah kuwi contone duit. Kita itu pun 150. Dek ngitung urung dhuwure urung ngasare. Iki kok kepirang atus iki sedina. Ya tidak harus dengan uang. Itu rak contoh membahagiakan istri. Istrine sampeyan iku dihumori karo dikek dhuwit seneng ndi? Humori. Enteng nek dihumori. Lah ya kan humor kan gratis.
Dik bangun dik, cintaku, cintaku. Misale. Wes ora samuni cintaku, tapi duit 1.000 ning bathuke. Dik, subuh. Kira-kira menurut bojomu iku mesranti. Lah yo maksudnya ngono. Maksudnya bahagiakan orang lain, maka hidupmu akan bahagia. Siapa yang dia menolong orang yang dizalimi, yang sedang bersedih hati, kamu bahagiakan, kamu bantu. Makanya kalau sering kita ngelihat bagaimana Ustadz kuncinya menyelesaikan masalah hidup. Satu, kalau kamu ingin masalahmu selesai, selesaikan masalah orang lain. Kalau kamu ingin dibantu Allah, bantu orang lain. Kalau kamu ingin dibukakan pintu rezeki yang banyak, buka pintu rezeki untuk orang lain. Tapi kan kowe karo Gusti Allah dikai nafsu sing jenenge medhit. Ngaji ngene iki dudu teori tapi amal. Praktek. Nek praktek insyaallah. Lah iki aku yo wis tau ngaji ngono kuwi. Lah mbok praktekno. Ora mulane cek sumpek wong ora praktek-praktek kok. Ngaji ya ono ya ini kok cek sumpek terus. Oh, karena ternyata tidak praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Tiling-iling takaran kesabaran. Orang-orang zalim ketika sudah disiksa sama Allah, dia ingin hidup kembali, ingin menikmati dunia ini walaupun sekejap, hanya sekedar untuk ikrar beriman kepada Allah dan ingin ikut petunjuk para rasul. Manfaatkan waktu yang tersisa kita untuk ikrar di hadapan Allah bahwa kita beriman dan kita mengikuti petunjuk para rasul. Wong sing mati-mati pingin urip. Masa kok sampean urip kok pingin mati. Nikmati hidup ini. Masya Allah, Masya Allah. Kemarin ada bunuh diri orang Jepang itu. Masya Allah, kasihan. Uangnya sudah banyak, hanya karena dibully banyak orang, dia bunuh diri. Orang-orang yang sudah mati ingin hidup. Lah kok sampean sing urip kok kepingin mati. Nikmati hidup ini. Setiap nafas yang kita hirup nikmati. Setiap keberkahan yang Allah berikan kepada kita nikmati. Uripmu mesti bahagia, bantu orang. Dijawab karo malaikat, awalam takunu aqsamtu min qablu ma lakum min zawal. Apa kowe jaman urip ora wis sumpah kaya ngono? Ma lakum min zawal. Kamu tidak berhenti-henti untuk berkata seperti itu. Tapi kamu menyia-nyiakan hidup di dunia ini sehingga melakukan banyak kezaliman. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ wa in kana makruhum litazula minhul jibal wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakantum lan manggon sapa sira kabeh fi masakinil ladzina ing dalem pira-pira panggonane wong akeh zalamu kang padha zalim sapa alladzina zalimi anfusahum ing pira-pira awak dhewe ne alladzina wa tabayyana lan dadi pertelo lakum marang sira kabeh apa sing pertelo kaifa fa'alna kaifa halikaya apa fa'alna agawi sapa ingsun bihim kelawan alladzina zalamu wa darabna lan nerangaken sapa ingsun lakum maring sira kabeh al amsala ing pira-pira contoh. Kalian selama hidup sudah diperingatkan oleh Rasul, ikutilah kebenaran,
Jangan ikuti kezoliman walaupun kezoliman itu menjadi jumlah terbesar atau jumlah terbanyak. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Kalian bertempat di tempat orang-orang yang zalim, yang menzalimi dirinya mereka sendiri, yaitu syirik. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Dan sudah jelas untuk kalian bagaimana aku lakukan terhadap mereka orang-orang yang zalim, dan aku sudah mencontohkan kepada kalian contoh apa yang terjadi kepada orang-orang yang zalim. Sudah banyak kejadian. Siapapun yang menjadi pejabat dan berperilaku zalim, dia akan turun. Artinya turun, dia pasti masa jabatannya habis. Setelah masa jabatannya habis, link-linknya juga habis, umurnya juga habis, dan akan mati. Maka bagi pejabat, berlakulah adil, jangan sekali-kali zalim karena kamu akan mati, kubur akan mengumpulkanmu, akhirat akan melihat apa yang kamu lakukan di dunia. Mulane wong zalim iku masane sedih lho. Jadi pejabat paling 5 tahun 10 tahun. Jabatan yang sebegitu cepat habisnya kalau tidak digunakan untuk keadilan, maka 10 tahun 5 tahun itu akan menjadi hisab yang sangat berat. Karena apa? Waktu yang sangat sebentar, dosa yang berlimpah. Makanya takaran keadilan mungkin apik itu bakul es gini nulungi wong sing nelak, apik korupsi sing dikorupsi apa, apik mbodoni wong sing dibodoni sapa, paling banter beda rondo-rondo ngono ki paling banter beda rawani. Soalnya apa, orang duwe sing diandalno. Itu namanya takaran keadilan. Yang jadi pejabat mestinya waktuku hanya 5 tahun. 5 tahun ini aku harus tegakkan keadilan. Aku harus membangun umat ini. Apa yang aku bisa kerjakan karena hanya 5 tahun. Waktu yang sebentar, pahala berlipat ganda. Tapi ada kalanya waktu yang sebentar, tapi wasakantum fi masakinil ladzina zalamu. Aku tempatkan kamu di tempat orang-orang yang zalim. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kamu tidak menghindar. Kamu sudah tahu, sudah jelas apa yang aku lakukan terhadap mereka. Awak kan wis oleh contoh kayak dia. Fir'aun mati tora, mati. Namrud mati. Sapa neh? Korun mati. Bature Mas Thaib sapa? Baturmu sing mati sapa? Sing baturmu kae lho, sing mati iki lho. Sing bature Namrud, bature Fir'aun, bature Korun sapa? Salabah. Dek ya kok iling koncone. Salabah mati. Lah yo. Lha kok iling koncone Salabah mati. Salabah mati. Apa yang kita banggakan? Maka kenapa Allah dengan orang zalim, masya Allah, sangat seakan-akan diweleh-weleh sama Allah orang-orang zalim. Karena apa? Lah yo, jabatan hanya sebentar, kekayaan juga hanya sebentar, umur juga hanya sebentar. Apa yang dibanggakan? Sehingga kamu mau menipu orang lain, menzalimi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya berat sebenarnya kita bergaul dengan orang-orang yang pangapunten dalam tanda kutip menggunakan jabatannya untuk minta uang dengan alasan bancaan dan lain sebagainya. Hati ini berat, kita tahu salah, tapi nek gak dituruti ya ora oleh, dihambat. Dan itu masalah kita hari ini ya. Semoga Allah memberi tobat pada orang-orang yang zalim. Siapapun mereka, Allah memberi tobat hidayah. Karena jabatan hanya sebentar, gunakan. Orang-orang yang sudah mati itu ingin kembali. Akhirna ila ajalin qarib, ya Allah mbok balikno najan sedih wae. Najan sebentar saja. Nah kita hari ini masya Allah ini ketoke lho sak jam setengah ketoke. Sak jam setengah dunia umpama ning akhirat berapa puluh ribu jam. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau di wau diceritani kali Umina Khadijah Tanggir.
piyambake menceritakan yang didhawuhke Abuya Hasan. Teman-teman beliau kados Mbah Thaifur, kados buya-buya yang lain itu abnau Abuya Said Muhammad gak kok bertuh. Urip ora kok bertuh. Noto bantal isin, noto bantal isin. Isin karo pangeran. Yo, urip kok enak-enakan noto bantal turu. Dadi uripe mu deres maca hadis, pokoke turu niku keturun, ora niat turu. Nek sampean gak sepre pok toto. Urip kok ngono ya Allah, ya Allah. Kula sampean ya ngono ya coba toto. Insyaallah ya Rabb ya. Ya Allah ya. Iya ya penak maksudnya iki ya ora makome. Nah ngono lho. Soale dia penyakit lambung iki digarap ngono ya umat tenan. Enggak, saya menceritakan santri-santri beliau Abuya Said Muhammad, abnau Abuya. Ini yang cerita Buya Hasan Tuba nyeritani Said Uminah Khadijah nyeritani kula dewau kalih masur kalih Mas Umar. Menceritakan teman-teman beliau. Bahkan beliau sendiri kan meninggalnya dalam keadaan duduk dan nyemak Quran. Kula jenengan kudu iri. Ya Allah, iri meninggal dalam keadaan mulang ngaji ngoten iri. Lah ngoten niku nek cerita, noto bantal gak sempat. Syuhul Quran, syuhul hadis kitab, syuhul masyaallah. Nek sampean yo gak turu yo gak noto bantal syuhul ngene. Astagfirullah. Wis ya tobat ya. Bal-balan ya. Belum bal-balan. Apa belum bal-balan? Iki wis nyogok Pak Eko mau. Pak Eko ngaji hati kudu nonton bareng ya. Mas Taib. Ya wis karek Pak Eko kok nek diumumno ya nonton bareng ya. Iku usulane Mas Taib. Silaturahim mendatangkan rezeki. Bahagia bersama ngaji hati. Lah carane piye Mas Taib? Nonton final Piala Dunia. Ulang-ulangane Mas Taib. Mbah, kok Pak Eko nurut ora iki jajal kita buktikan nanti. Nurut ora kok iki. Finale tanggal piro? Wes kok tambah bahas bal-balan, Pak. Wong kowe aja zalim, aja sia-siano waktu lah kok bahas bal-balan. Masya Allah. Jadi turun gak sempat. Jadi deres Quran ini kelayap turun keturun. Tidak kostu turu. Lah kita yang dibandingkan dengan abnau Abuya itu, dengan anak-anak Abuya, dengan santri-santri Abuya, Masya Allah, kita apa turun mau bantal ditoto obat nyamuk barang ya. Astagfirullah. Bahkan kalau diceritani santri-santri beliau Said Muhammad itu walaupun tidur di mana itu nggak mau tidur di atas kasur, tidurnya itu ya saya malu sama Allah. Malunya apa? Hidup neng alam dunia kok penak-penakan, ngono neng swarga jek njaluk penak. Jadi nikmati hidup itu seadanya. Aku neng isor ben Allah iku neng alam dunia iku yo nggone wong tirakat, ora nggone wong enak. Tapi sing duwe lambung yo aja praktekno dhisik iki sepurane. Iki ben sing sehat-sehat ngene iki lho. Nanti yo sampean tetep ning kasur. Lagi mari sih ya tetep ning kasur, nek wayahe turu yo tetep turu sampe melek wiritan terus loro senane Mbak Nap aku. Yo iki sing nganggo sing waras. Ya mer-mer jek kadung praktek astagfirullah terus Quran terus maneh. Wasakantum fi masa di dunia kamu bergaul dengan mereka orang-orang zalim. Sudah aku kasih contoh tapi tetap saja kamu membangkang. Wa qad makaru lan temen-temen padha nipu. Sapa kufaru Mekah. Makrohum kelawan tipu dayane kufar Mekah. Wa indallahi lan iku tetep ing dalem ngersane Allah makruhum utawi tipu dayane kufar Mekah. Wa ing kana lan ora ana apa makruhum tipu dayane kufar Mekah ora ana iku litazula yen to bisa ilang utawa gingsir minhu saking makar apa aljibalu pira-pira gunung.
Wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum. Mereka bisa makar. Orang-orang kafir Mekah makar untuk membunuh Nabi, makar untuk menipu Nabi, makar untuk memenjarakan Nabi, makar untuk mengasingkan Nabi. Tapi bagi Allah ada makar juga untuk mereka. Iki ojo mbok tafsiri Allah sebanding dengan makar mereka, tidak. Ini hanya untuk meleh-melehkan. Biarang siapa yang melawan Rasul, dia melawan Allah. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Kalau Allah sekali makar, gunung meletus. Kalau Allah sekali makar, ombak di lautan menjadi tsunami. Tsunami cek cilik, tsunomo sing gede. Allah sekali makar, bumi bergetar. Itu makarnya Allah. Makar-makar orang-orang kafir itu tidak akan pernah bisa menggerakkan gunung, tapi makarnya Allah bisa menggerakkan gunung. Makanya kita hidup itu yang bela kebenaran. Kalau kita membela yang banyak juga belum tentu benar. Ukuran benar itu tidak hukum sosial. Hukuman benar itu ya ridho Allah wa ridho Rasul. Ridhonya Allah dan ridhonya Rasul. Itu ukuran kebenaran. Kalau Allah ridho, ini benar. Kalau Rasul ridho, benar. Kalau ijma ulama sudah ridho, ini benar. Kalau ukurannya orang banyak, ya mungkin kemarin saya baca di artikel beberapa media barat menyerang Qatar habis-habisan dengan Piala Dunia ini. Karena hanya 2 bir dilarang sama LGBT ya, Pak. Pokoknya LGBT ngono ya. Tak pernah ngerti LGBT. Apa-apa jajan. Lu ra ro tenan. Lah ngono kok malah pengajian bisnis iki lho. Sing balas value, bahas lah yo bahas bisnis mastery. Bahas inventory, bahas iku lah kok malah pengajian bisnis barang cah iki aku. Malah wong LGBT lho ora dunung. Ngertine income. Tapi nek income ro deh. Income-nya apa? Masuk. Oh iya. Iya ya, apik. Memasukkan toh. Income tok. Jadi ketika media barat mengatakan bahwa hak asasi mereka dinodai karena bir tidak dilarang, justru sebenarnya mereka mencederai sepak bola. Karena hakikat sepak bola itu jauh dari minuman-minuman keras. Tapi karena ini sudah menjadi hukum sosial, ketika Piala Dunia euforianya mereka minum minuman keras. Ketika Qatar, itu bukan tradisi kita Muslim, itu bukan budaya kita Muslim. Kalau hak asasi, ya hormati budaya setempat, jangan bawa masuk. Tapi setelah terjadi Piala Dunia, apa yang terjadi? Mereka salut, ternyata sepak bola tanpa bir itu indah ketika masyarakatnya indah, ketika masyarakatnya ramah, ketika masyarakatnya akhirnya saya itu udah ngelem. Sing LGBT pendukungnya karek sapa iki? Cek sapa sing pendukung LGBT cek sapa? Wis tumbang kabeh ya. Iya, wis. Wa qad makaru makrahum. Mereka membuat makar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah membalas makar mereka, dan makar mereka tidak pernah bisa menggerakkan gunung. Tapi kalau Allah sekali makar, gunung diletuskan. Nggak sapa diingi WA. Pak Yai, apakah benar gunung meletus itu karena lagu Mangkupurel? Pura piring. Sopo sing WA sopo kae? Iya, nek ayat iku kan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinna. Rusaknya bumi ini, rusaknya kerusakan, nampaknya kerusakan di darat, di lautan itu karena ulah-ulah tangan manusia. Dan termasuk tangan ulah manusia yang gawe lagu sing ra benih ngono kuwi. Ya do nglakoni dosa, ya zalim ngono kuwi.
Yo cukup nyalahno kuwi tok yo liyane akeh kuwi bering yo melok salah. Makanya ya di akhir zaman yang seperti ini pangapunten. Allah itu ketika menguji sebuah kaum dengan berbagai bencana dan hatinya tidak sadar. Hatinya merasa biasa-biasa saja. Maka akan datang yang lebih besar. Ketika kita mendengar gunung meletus, mestinya hati ini bergetar. Ini azab, musibah, atau ujian. Ketika kita ada gempa, Rasulullah ketika ada di Madinah gempa, Rasulullah langsung sujud. Karena menganggap gempa, gunung meletus, tsunami itu sesuatu yang dahsyat. Walaupun tempatnya tidak di sini, tempatnya di sana, tapi anggap itu dahsyat. Ketika hati sebuah kaum mendengar ada bencana dan biasa saja, maka akan datang yang lebih besar. Ada gunung meletus kue biasa. Alah wayai bledos kok. Ben kono sing penting gak neng kene, akan datang yang lebih besar. Ono Cianjur ngene, kono neh. Pancen kono ki nggone ngono kuwi kok. Hati kamu biasa. Hati-hati, akan datang yang lebih besar. Ketika bencana ini menjadi ibrah kita, wa ingkana makruhum litazula minhul jibal. Jangan-jangan ini makarnya Allah. Gunung meletus jangan-jangan makarnya Allah. Tsunami jangan-jangan makarnya Allah. Gempa jangan-jangan makarnya Allah. Dan makarnya Allah itu bisa menimpa kepada siapa saja. Maka yang kita lakukan adalah sujud, berdoa, mendoakan yang terkena musibah agar kita sabar, mereka bersabar, diberi kekuatan imannya, dan kita berdoa semoga diselamatkan. Itu yang mestinya dilakukan seorang mukmin. Orang Cianjur bongko ya wis padha ngupruk kok ning kono kok. Astagfirullah, iku apa wong mukmin kok ngono kuwi. Bergetarlah hati kita, jangan-jangan itu makar Allah. Kalau gunung meletus, gempa bumi, hati kita merasa biasa, ingat akan datang yang lebih besar. Maka anggaplah besar sesuatu bencana dimanapun berada. Ketika kita mendengar, jangan-jangan itu makarnya Allah karena banyaknya dosa manusia. Mungkin Pak Eko ada pengumuman 7 menit. Pak Eko ada, Pak Eko 7 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, mabadu. Yang saya hormati, saya takdimi Pak Yai Toha Brori dan sahabat-sahabat jamaah ngaji hati yang berbahagia. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, insya Allah Sabtu benjing niku tanggal 17 kita melaksanakan program hapus tato gratis, sekaligus nanti insya Allah akan ada pendampingan untuk sahabat-sahabat kita yang ikut hapus tato. Itu akan kita dampingi untuk belajar lebih baik mulai pagi ya, jam 7:30 sampai nanti sore. Untuk tempatnya di Masjid Al-Falah Desa Mayangkawis. Untuk sahabat-sahabat marbot, nanti hari Jumatnya pada Jumatan sekitar jam 1:30 nanti mohon kesediaannya untuk persiapan ya di masjid ya, di Masjid Mayangkawis untuk menyiapkan segala sesuatunya. Insya Allah tim medisnya dari Semarang akan datang malam ya, Jumat malam. Itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, usulan dari santri senior ya, Mas Taib. Insya Allah final Piala Dunia itu kan hari Ahad ya, Ahad malam. Nanti kita bikin nonton bareng ya, nonton bareng jamaah ngaji hati ya.
nanti kita itu kan jam 10 malam mulainya, dan nanti kita ba'da isya ngumpul di sini ya. Jadi nanti tempatnya di sini. Kita bikin layarnya di sini ya, kayak ngaji gini. Kita mulai dengan ngaji dulu ya, tapi ya nanti ya ngaji apa santri senior yang ngaji ya. Ya kita sambil istilahnya ikut bergembira lah ya, ikut bergembira nanti sama santri juga biar ikut nonton Piala Dunia ya. Nah nanti teman-teman juga yang akan nyiapkan untuk proyektornya dan lain sebagainya, nanti gimana kita pasang di sini biar yang sampai belakang sana nanti bisa nonton bersama-sama. Nanti yang ada yang mau jualan entah bakso entah es ya nggak apa-apa ya, nanti bisa di sini juga biar enak gitu ya. Semoga terang. Semoga terang, ini pawang hujannya loh ya. Itu beberapa pengumuman untuk kalendernya, insya Allah akhir Desember selesai. Yang masih mau pesen monggo, infak 25.000, dilebih juga nggak apa-apa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.